Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, baik lagi bersama acara Mahasiswa of the Moon Season 3. Kali ini episode 4 ya. Nah, versi Mahasiswa of the Moon kali ini tuh mengikuti versi sebelumnya, yaitu versi podcast. Ya, karena kita masih diharuskan untuk social distancing ya. Oke deh, jadi aku sekarang bersama Nurul. Nurul, boleh perkenalan dulu? Boleh. Ya. Baik. Halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah, perkenalkan nama saya Nurlia Mulisari, domisili Indralaya, SK 2018, dan saat ini alhamdulillah menjabat sebagai Sekretaris Umum di Himasisko 2020. Oke, nah di sini kita kedatangan tamu yaitu Sekretaris Umum dari Himpunan Mahasiswa Sistem Komputer. Bener nggak nih, Nurul? Benar, Ya, bener ya. Oke, kita langsung mulai aja ya ke pertanyaan pertama. siap. Buat Nurul, gimana tuh ceritanya kok Nurul bisa terpilih menjadi Sekretaris Umum di Himasisko? Boleh dong diceritain. Boleh. Jadi di sini Nurul sedikit kasih informasi ya. Untuk sekretaris ini mempunyai peran besar dalam mendukung suatu organisasi, walaupun kita ketahui bahwasanya berjalannya suatu organisasi itu dilihat dari kualitas seorang pemimpinnya ya. Iya. Sejauh mana sih peran dari sekretaris, yakni harus mampu membantu pimpinan di segala urusan yang berkaitan dengan yang namanya administrasi. Kemudian untuk penguasaan yang benar-benar harus dimiliki oleh seorang sekretaris itu bagian hard skill dan juga soft skill. Untuk hard skill itu sendiri yakni melakukan korespondensi atau suatu aktivitas penyampaian melalui surat kepada orang yang dituju. Selanjutnya melakukan pengarsipan. Baik, di sini sedikit cerita mungkin sama teman-teman nih, karena pada saat pengurusan Himasisko periode 2019 kemarin, Nurul sempat mencalonkan diri untuk menjadi bagian dari Himasisko di bagian keanggotaan PSDM dan juga pilihan selanjutnya di Kestari. Maka dari itu, pada saat interview pengalaman dalam berorganisasi atau mengikuti ekstrakurikuler pada saat SMA, Nurul sempat menjabat sebagai sekretaris di beberapa ekstrakurikuler. Jadi kemungkinan besar ya karena Nurul lebih menceritakan pengalaman saat SMA, jadi kemungkinan besar untuk menjadi bagian dari Kestari. Nah, pada saat itu Nurul sudah mulai belajar tentang gimana sih sistem pembuatan surat, kemudian formatnya bagaimana, belajar menyusun proposal ataupun laporan pertanggungjawaban itu seperti apa. Karena sangat berbeda sekali dengan pengalaman saat kita SMA. Kalau di SMA, kita hanya perlu mempelajari bagian proposal, kemudian surat menyurat saja. Nah, sedangkan kalau di perkuliahan, ini yang baru Nurul ketahui, yakni adanya pembuatan laporan pertanggungjawaban. Karena sebelumnya itu belum pernah belajar, jadi minta beberapa arsip dari sekretaris umum sebelumnya. Kalau untuk pengalaman bisa terpilih nih ya, untuk menjadi sekretaris umum. Saat itu setelah melakukan pemilihan ketua umum, maka dilanjutkan dengan pembentukan struktur kepengurusan Himasisko yang baru. Kebetulan dari beberapa anak Kestari, semuanya mereka diajukan untuk menjadi sekretaris umum karena mereka kan sudah ada pengalaman menjadi sekretaris pelaksana dan juga punya pemahaman dalam pembuatan surat menyurat dan lain sebagainya. Alhamdulillah diamanahkan untuk menjadi sekretaris umum pada periode ini. Meskipun masih perlu banyak sekali bimbingan dari sekretaris umum pada tahun sebelumnya. Mungkin itu aja sih kalau dari pengalaman terpilihnya menjadi sekretaris umum di Himasisko. Panjang juga ya. Iya. Oke. Buat Nurul, gimana sih rasanya jadi sekretaris umum itu? Kalau menjadi sekretaris umum di Himasisko yang pastinya senang sekali dan yang paling penting harus punya rasa tanggung jawab yang lebih, kemudian punya rasa tanggung jawab kepada adik-adik kita untuk membantu
teman-teman dalam mengurus administrasi yang diperlukan pada saat pelaksanaan program kerja dari Himasisko. Begitu, Yuda. Oh, oke. Nah, kali ini kayaknya bisa jadi tips nih. Bisa bagi-bagi tips nih. Gimana sih Kak Nurul cara bagi waktunya antara kuliah dengan berorganisasi itu? Mungkin kebanyakan orang ada yang berpikir, kenapa sih harus ikut organisasi dan kenapa sih rela direpotkan demi mengurusi organisasi? Karena kan kalau misalnya kita ikut organisasi itu hanya akan menghabiskan tenaga, kemudian pikiran dan juga waktu. Waktu. Namun kalau menurut kita pribadi, banyak sekali benefit yang bakal kita dapatkan, yakni salah satunya adalah kerja tim. Yang mana kalau kerja tim ini sangat dibutuhkan dalam dunia pekerjaan. Bahkan pada saat kita mengikuti wawancara, saat ingin mendaftarkan diri untuk bekerja pada suatu perusahaan, mereka akan sering menanyakan apakah kita ada pengalaman mengikuti organisasi dan apakah kita ikut berperan aktif dalam organisasi tersebut. Maka dari itu, kita harus benar-benar pandai dalam mengatur waktu antara perkuliahan dan juga organisasi. Jujur sih kalau dari Nurul pribadi ini lebih mengutamakan perkuliahan ya, karena tugas utama kita sebagai mahasiswa kan menjalankan apa yang benar-benar menjadi tanggung jawab kita untuk masa depan, teman-teman, dan keluarga pastinya. Kalau dari Nurul, biasanya Nurul melakukan terlebih dahulu ngelakuin pembuatan list ya, list jadwal perkuliahan ataupun deadline pengumpulan tugas dari setiap dosen. Kemudian kita buat list kira-kira minggu depan bakalan ada proker apa, kemudian apa peran kita di dalam acara itu, sehingga kalau kita udah membuat list, kita bisa mengimbangi antara perkuliahan dan organisasi. Bisa kita sesuaikan ya. Kalau misalnya jadwal pelaksanaan acara pengumpulan tugas itu bersamaan dengan pengumpulan tugas, maka kita usahakan kerjakan dulu bagian yang paling penting, yakni pengumpulan tugas dari dosen-dosen kita. Kira-kira membutuhkan beberapa hari dalam pengerjaan, setelah itu kita bisa lanjutkan dengan mengurus amanah yang diberikan oleh organisasi. Oke. Ada lagi nih. Untuk Kak Nurul, susah nggak sih jadi sekretaris umum itu? Kalau ditanya perihal susah atau tidaknya, itu tergantung dari kemauan dan usaha yang kita jalani untuk menjadi sekretaris umum. Otomatis kalau kita sudah mendapatkan amanah ya, maka bagaimanapun harus tetap kita jalani karena harus dipertanggungjawabkan juga nantinya. Misalnya saja kita ada beberapa kendala dalam pembuatan proposal ataupun pembuatan surat yang belum ada arsipan. Misalnya ada RAP dan TOR juga dari beberapa dinas yang belum pernah ada arsipan, maka boleh kita tanyakan langsung dengan sekretaris umum yang tahun sebelumnya ya, atau kita tanyakan dengan teman-teman gimana teman-teman Kestari, gimana sih solusinya. Pasti mereka akan bantu kita. Maka selama kita bisa menjalankannya dengan baik, maka itu akan terasa lebih mudah. Oh, oke. Nah, ini yang terakhir nih. Dari Nurul nih, pesan apa sih yang ingin disampaikan untuk sekretaris umum selanjutnya? Oke, baik. Kalau untuk pesan, mungkin Nurul pengen sekretaris umum selanjutnya itu rasa bertanggung jawab yang lebih, dalam artian kalau misalnya kita punya tugas dalam pembuatan TOR dan RAP misalnya ataupun LPJ dan lain sebagainya, kalau bisa jangan dikerjakan Hamin saat penyerahan berkas tersebut. Karena kalau kita serahkan pada saat Hamin, maka bakalan ada beberapa sedikit kekeliruan dan juga kita harus lebih teliti dong pastinya untuk menjadi sekretaris umum. Ini sedikit lagi tambahan boleh ya? Oke. Kemudian untuk menjadi sekretaris umum ini kita harus paham apa saja sih peran kita. Nah, di sini ada beberapa poin yang intinya adalah bagian pengarsipan yang dilakukan. Yang pertama, pengarsipan seperti surat-surat berharga maupun surat dinas lainnya, bertanggung jawab, kemudian bertanggung jawab dalam mengarsipkan data yang bertujuan untuk sarana informasi dalam organisasi. Mungkin itu aja sih dari saya untuk pesan buat sekretaris umum selanjutnya. Baiklah, sepertinya sampai sini dulu ya perbincangan kita, Nurul.
Oke, baik, Yuda. Oke, semoga bisa memotivasi kita semua ya. Terima kasih untuk waktunya Nurul. Baik, terima kasih kembali untuk Hima Sisko. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.